Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Slamet Wibowo MPD selaku pembicara atau narasumber di kegiatan malam ini di webinar Grup Profesional dengan RPP 1 lembar. Yang terhormat Pak Putut Haryono SPD selaku Ketua MGMP Matematika SMA Kota Bekasi, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru Matematika SMA Kota Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan guru matematika yang ada di luar Kota Bekasi. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan tajin saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan kembali, dan semoga Allah angkat wabah penyakit COVID-19 di negara Indonesia dan di bumi kita yang tercinta ini. Acara pada malam ini insya Allah merupakan acara yang sangat dinanti-nanti oleh guru-guru SMA Matematika Kota Bekasi khususnya, karena tentunya kita semua masih perlu referensi yang banyak terkait RPP 1 lembar ini, karena kalau saya masih baru dan masih bingung apa harus ada di RPP 1 lembar itu. Meskipun ada di surat edarannya, tetapi tetap saja kita harus benar-benar mencari wawasan dari guru-guru kita yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Oke, tak perlu panjang kalam. Saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, sambutan dari Ketua MGMP Matematika SMA Kota Bekasi. Yang kedua, pemaparan dari narasumber Dr. Andes Slamet Wibowo MPD. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Sebelum menginjak ke acara pertama, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada malam ini Allah berikan kelancaran dan kekuatan sinyalnya yang bagus sehingga tidak ada kendala apapun. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Langsung saja pada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua MGMP Matematika SMA Kota Bekasi, Pak Putut Haryono SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Muksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan seperjuangan, guru-guru matematika yang hebat-hebat semua. Alhamdulillah pada malam ini, Jumat malam, kita bisa melaksanakan pertemuan MGMP sekaligus silaturahmi seperti disampaikan oleh Bu Muti tadi, ya setengah reuni karena memang kita sudah lama tidak mengadakan kegiatan karena adanya pandemi ini, sehingga sudah hampir 1 tahun ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberi perlindungan dan kesehatan, dan kita berdoa ya semoga guru-guru matematika ini diberikan perlindungan dan keselamatan semuanya pada saat menghadapi pandemi ini dan bisa menjalankan tugas ya dengan baik, dengan sehat, selamat, dan dimurahkan rezekinya sehingga juga tidak mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarganya. Bapak Slamet Wibowo yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan ya, berikan nanti secerah pengalaman dan ilmunya kepada MGMP Matematika SMA Kota Bekasi
yang anggotanya ada guru SMA negeri dan SMA swasta sekota Bekasi, Pak Slamet. Ya. Walaupun ini baru kenal hari Rabu kemarin ya, ini baru kenal lewat telepon dengan Pak Slamet ini. Sangat terima kasih sudah mau memberikan ya secerah seperti sampaikan tadi. Memang di masa pandemi ini kita perlu banyak belajar ya. Menyesuaikan karena memang tantangannya sudah sangat jauh berbeda dengan situasi ketika kita tatap muka. Nah, ini belajar kita dengan pembelajaran jarak jauh ya, mau tidak mau kita sebagai guru ya, baik itu yang sudah umurnya seperti saya sudah 50 tahunan maupun ya, kalau guru-guru yang muda mungkin akan dengan mudah ya itu untuk adaptasi situasi semacam ini. Tapi bagi kita yang sudah umur di atas 40, 50, nah ini perlu penyesuaian yang super. Sehingga kita perlu banyak belajar juga dengan anak-anak muda sekarang. Dan pembelajaran jarak jauh ini tantangannya tentu sangat besar sekali, ya rekan-rekan sekalian. Berbeda dengan kita mengajarkan langsung. Nah, kalau ilmu matematika ini tidak dijelaskan, tentunya anak-anak akan sangat kesulitan. Nah, ini perlu sebuah rencana yang bagus. Nah, sekarang rencananya itu dituangkan dalam RPP, dan RPP-nya sekarang dituangkan dalam ya yang sekarang itu terkenalnya RPP 1 lembar. Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa mendesain pembelajaran kita, walaupun pembelajaran jarak jauh ini nantinya akan sangat bermanfaat buat anak, ya bisa mentransfer ilmu matematika kepada anak-anak kita. Nah, seperti kita ketahui juga kita alami, ya, mengajar anak-anak secara langsung saja itu anak-anak sudah lebih dari 50% itu kesulitan menerima apa yang kita ini ya dan kita sampaikan gitu. Terima kasih kepada rekan-rekan guru matematika SMA Kota Bekasi yang telah ya mau bergabung ya, walaupun ini situasinya kita istirahat malam ya, tetapi memang agak repot kita mencari waktu. Kalau di siang hari pun mayoritas juga terganggu lagi mengajar. Jadi semuanya serba memang ada yang harus kita korbankan ya. Dengan mengadakan acara di malam hari ini, kami berharap ini bisa lebih banyak yang mengikuti. Ternyata memang yang bisa mendaftar hampir sampai 100 orang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Juga kami mengucapkan selamat datang dan mengikuti kepada rekan-rekan guru dari luar Kota Bekasi, seperti yang disampaikan Pak Parto tadi dari SMA 1 Bekasi, ada Bu Diah Lestari dari SMA 1 Malinau, Pak Jones Kardian SMA 8 Malinau, Pak Al Sidik SMA 3 Malinau, Pak Tahrir SMA 1 Belo Bima. Juga ada rekan sejawat juga ini dari Pak Suparto, Pak Budi Sopandi ya, dari SMA 8 Bogor. Terima kasih sudah bergabung dan semoga ini dapat bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kami pengurus juga berharap setelah acara ini nanti kita memiliki pengetahuan yang lebih lagi tentang RPP 1 lembar ini dalam masa tentunya menghadapi masa pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kedepannya kita bisa membuat RPP yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu nanti ya mau tidak mau kita membuat output ya setelah acara ini ya, kita berharap pekan depan kita nanti akan bagi ya, satu orang membuat satu RPP, nanti kita kumpulkan ya, dan dengan harap nanti
akan terkumpul banyak sekali RPP dengan kompetensi dasar yang berbeda. Nah, sehingga kita akan memiliki banyak sekali RPP dan teman-teman nanti bisa mengembangkan lagi ya di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu, dan sebelumnya kami juga menyampaikan salam dari Ibu Ketua Sanggar karena memang acaranya malam hari dan memang agak mendadak ya, memang mendadak karena memang hanya 2 hari ini kita persiapan ya, baru ini beliau ada acara sehingga tidak bisa bergabung. Ibu Reni Yusufa, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bekasi, sehingga pada kesempatan ini belum bisa bergabung. Rekan-rekan sekalian, silakan disimak, dipahami, dan nanti bila perlu didiskusikan, silakan nanti ditanyakan, mumpung ada narasumber kita yang tentunya sudah sangat berpengalaman, Pak Slamet Wibowo, di lingkungan Dinas DKI. Ini beliau sangat berpengalaman, pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali, sebagai wakil kepala sekolah juga sudah 10 tahunan di SMA Negeri 74 ya Pak ya. Itu kemudian sekarang sudah menjadi pengawas pembina dan pengalaman menulisnya juga ada. Dan beliau juga satu pengalaman lagi yang lebih hebat lagi itu sebagai tutor ya, sebagai narasumber juga untuk Microsoft Office 365 ini yang baru-baru ini. Jadi sangat banyak sekali pengalaman beliau. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, silakan disimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ikuti dengan cara seksama dan hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Putut atas sambutannya. Selanjutnya, pemaparan dari narasumber dari Dr. Andes Slamet Wibowo MPD. Di sebelumnya izinkan saya dulu untuk membacakan CV beliau. Nama Dr. Andes Slamet Wibowo MPD, tempat tanggal lahir Kebumen 2 Februari 1964, pendidikan yang ditempuh S1 Pendidikan Matematika IKIP Jakarta, S2-nya UHAMKA, pekerjaannya guru matematika dan TIK dari tahun 1988 sampai 2019, pengawas SMA 2019 sampai sekarang, yaitu pengawas pembina SMA Wilayah 2 Jakarta Pusat. Pengalaman beliau yaitu Wakakur SMA 10 tahun, penulis konten Pustekom, penulis soal Puspendik, penulis bahan ajar SMA Terbuka, Ketua MGMP Provinsi DKI, trainer Casio, dan trainer Microsoft. Itulah CV beliau. Sudah banyak sekali pengalamannya. Selanjutnya, langsung saja kepada Anda Slamet Wibowo MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kita panjatkan puja dan syukur. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru Matematika Kabupaten Kota Madya Bekasi ya. Mudah-mudahan ini memberikan kita pengalaman yang berharga juga buat saya, dan mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu saya nggak banyak ya, jadi mungkin saya akan memberikan beberapa tips, mungkin ada beberapa pengetahuan. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu juga karena RPP 1 lembar sudah agak lama disosialisasikan, kemudian yang baru dilengkapi dengan platformnya menjadi RPP PJJ. Ya, saya pikir Bapak Ibu sudah tahu, jadi saya menguatkan saja. Mungkin ada diskusi,
ada beda pandangan boleh ya, karena perbedaan adalah rahmat dan saling melengkapi. Sebelum saya mulai, saya hanya ingin berpesan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kelihatannya ini kan masa pandemi masih panjang diprediksi. Karena andaikan puncaknya bulan September, akhir September misalnya, maka dari awal sampai puncak itu butuh 7 bulan. Biasanya kurva itu normal. Kalau puncaknya 7 bulan, landingnya sampai 7 bulan. Nah, karena itu saya mohon dengan sangat sebagai sesama pengajar, sesama guru matematika, ayo kita berniat betul untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan. Dalam arti, Bapak Ibu nggak boleh jenuh sampai dengan selesai pandemi, anak juga tidak boleh jenuh. Nah, jadi kita harus membuat bagaimana agar anak merasa berbahagia, senang dengan PJJ. Mungkin malah lama-lama lebih senang PJJ daripada masuk kelas. Itu mudah-mudahan tercipta begitu ya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menikmati PJJ, maka pada saat masuk itu enak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kapan ngajar PJJ ditambah dengan blended lah istilahnya, itu menjadi sangat nyaman ya. Karena belajar PJJ itu punya konsep belajar sepanjang waktu. Jadi tidak bisa dibatasi dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. PJJ itu harus sepanjang waktu. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran sepanjang waktu. Kapan anak sempat, kapan anak bisa, dia kerjakan. Nah, begitu kira-kira. Oke, saya mungkin minta share. Bisa dilihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa. Suara saya cukup jelas bisa, ya? Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah kalau jelas, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Sinyalnya mudah-mudahan bagus. Alhamdulillah jelas Pak. Selamat. Iya, jelas ya. Jadi kita mempelajari tentang PRPP, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan contoh PJJ dari kelas yang saya monitoring. Saya akan memberikan contoh sedikit sebelum saya mulai ya. Jadi saya merekam apa yang saya monitoring di kelas binaan saya. Saya memberikan contoh untuk diambil hikmahnya ya sebagian. Nah, emang ini yang saya ambil. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini memang bahasa Inggris di GMS, tapi yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, tekniknya sangat sederhana. Jadi gurunya cuman menghadapkan layar laptopnya, kemudian gurunya mengajar seperti biasa. Kalau mau nanya layar, kemudian nanya. Nah, yang bisa kita ambil di sini bahwa interaksi antara antara guru dan murid itu luar biasa. Jadi langsung tanya jawab dengan gurunya pada saat itu, gitu. Jadi yang saya ambil hikmah daripada pembelajaran ini adalah konsepnya sederhana, hanya menghadapkan layar ke papan tulis, kemudian ngajar seperti biasa, seperti di kelas biasa, dan interaksinya sangat maksimal. Itu ya, itu aja yang saya ambil hikmah daripada ini. Ini layarnya. Kemudian yang kedua, saya ambilkan contoh satu lagi. Nggak panjang, cuman kita ambil hikmahnya saja. Nah, ini Bapak Ibunya ngajar dengan Nearpod, aplikasinya Nearpod. Nah, tekniknya dia menjelaskan sebentar,
Kemudian beliau menanyakan langsung ke anak-anaknya dengan pola-pola tertentu, misalnya yang nomor ganjil jawab gitu. Nah, ini nah, anak-anak jawab, langsung jawabannya di sini, di layar. Nah, mereka menjawab di sini, dan setiap jawaban dikomentarin. Itu aja barangkali contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian satu pengalaman lagi yang saya bisa berikan ke Bapak Ibu selama saya monitoring, hampir semua pembelajarannya masih didominasi oleh guru. Artinya pembelajaran siswa aktif sangat minim. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengembalikan agar pembelajarannya yang aktif siswa. Itu aja pesan saya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi apa yang Anda ketahui mengenai pengembangan RPP saat ini? Jadi ada dua istilah. Yang pertama adalah RPP sederhana. Yang kedua adalah RPP yang dilaksanakan saat PJJ. Nah, sebenarnya kata atau istilah RPP satu lembar tidak tepat. Sebenarnya yang tepat adalah RPP satu lembar. Jadi kata RPP sederhana. Kata satu lembar itu menjadi terkenal ketika Pak Menteri menyampaikan satu lembar pun boleh. Nah, artinya kita boleh satu lembar, boleh dua lembar, boleh 1,5 lembar. Tapi kalau 3 lembar sudah kebanyakan, gitu ya. Jadi kalau bisa membuatnya antara 1 dan 2, jangan banyak-banyak. Jadi kalau yang bikin 2 lembar jangan diprotes, karena prinsipnya masih memenuhi RPP sederhana. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ngajar PJJ, maka model atau metode apa yang bisa digunakan ini penting, karena kita pada saat merancang RPP nanti mau menggunakan apa kalau dalam PJJ. Yang pertama bisa pakai ceramah, ya, ceramahnya pakai video, ya, atau boleh juga menggunakan Zoom, tapi kalau pakai Zoom tolong lebih banyak digunakan untuk interaksi, bukan untuk ceramah. Jadi kalau pakai Zoom atau Google Meet itu Bapak Ibu ceramah, itu kasihan anaknya, pulsanya sudah banyak, gitu, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu ceramah, maka gunakanlah video saja. Kemudian yang kedua bisa penugasan individu, bisa berdiskusi dengan anggota keluarga. Mungkin kalau di SMA sulit ya, karena mungkin materinya udah tinggi, andaikan Bapak Ibunya juga sudah pada lupa matematika zaman Bapak Ibunya berbeda, ya mungkin agak sulit yang ini. Kemudian bisa presentasi. Nah, presentasi bisa juga anak-anak suruh bikin video. Atau anak-anak langsung mempresentasikan dengan kata-katanya, itu juga boleh ya. Bicara langsung kita anggap sebagai presentasi. Kemudian simulasi, bermain peran, kemudian dan tutor sebaya ini biasanya bisa digunakan di kelompok. Kalau Bapak Ibu pakai Zoom, mungkin bisa, kalau tutor sebaya bisa bikin kelompok, teman-temannya yang bimbing dengan kelas kelompok atau dengan istilah di breakout.
Kemudian bisa bereksperimen dengan bahan yang ada di rumah. Itu biasanya seperti kesenian, kemudian prakarya dan sebagainya. Oke. Kemudian teknik penilaiannya apa saja? Yang pertama boleh tertulis, masih bisa Bapak Ibu tertulis tentunya. Bisa berupa PG, bisa berupa esai, bisa kuis ya. Kemudian penugasan. Jadi misalnya membuat resume, kemudian berlatih soal itu bisa. Kemudian tes lisan, misalnya tanya jawab, hafalan itu bisa langsung Bapak Ibu tanya jawab ke anak-anak sebagai tesnya itu memungkinkan. Project, misalnya membuat karya tulis, membuat poster, membuat apa sih yang bisa dibuat ya. Kalau matematika nggak mungkin buat yang ini, tapi kalau poster juga masih boleh. Kemudian produk, misalnya menggambar, membuat pantun, membuat prakarya, membuat video. Jadi mungkin yang di matematika, anak-anak bisa membuat video untuk sebagai produknya. Kemudian bisa juga praktek. Nah ini mungkin kalau di matematika tidak, senam, baca puisi, sholat, dan sebagainya, mungkin yang ini tidak bisa diterapkan di matematika. Nah, kemudian kita masuk ke RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi, prinsipnya Bapak Ibu boleh membuat RPP 1 KD, kemudian dibuat menjadi 4 pertemuan dalam 1 RPP. Nah, nanti mungkin dijelaskan ada syaratnya seperti apa. Kemudian yang kedua, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta dalam upaya mencapai KD. Kemudian setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Nah, itu aja yang penting. Nah, saya ingin jelaskan ke Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang guru itu merasa bahwa RPP hanya merupakan beban administratif, gitu. Kalau Bapak Ibu berpandangan seperti itu, pandangan yang sangat salah. Salah tadi, Pak. Salahnya sangat besar, ya. Karena kita berprinsip bahwa setiap pekerjaan yang membutuhkan keahlian, maka pasti membutuhkan perencanaan. Butuh keahlian makin tinggi, berarti perencanaan makin detail. Kira-kira begitu. Kalau misalnya tukang becak bekerja, maka dia tidak perlu perencanaan atau perencanaan sederhana. Pokoknya pagi-pagi mandi, sarapan, pegang becak, lari ke jalan sudah selesai, gitu. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya seorang insinyur tidak membuat perencanaan untuk membangun jembatan, sudah pasti jembatannya bisa sangat mahal karena tidak dihitung dengan bagus, atau mungkin ambruk dalam waktu yang pendek gitu. Nah, seorang guru itu adalah pekerja profesional. Jadi tidak selayaknya seorang guru nggak punya RPP, gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa RPP adalah kebutuhan perencanaan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan mencari RPP atau membelinya kemudian dipakai mentah-mentah. Itu saya tidak saya sarankan. Dan saya memang sedih kalau melihat di media sosial itu masih banyak guru-guru yang selalu menanyakan RPP punya RPP apa enggak. Ada yang jualan RPP. Nah, RPP yang tadinya bisa 10 lembar, 15 lembar, sekarang disuruh pakai nyari juga, masih beli juga. Jadi kalau begitu harapannya Bapak Ibu guru yang masih mencari-cari itu, tentunya kepinginnya nggak usah pakai RPP. Kalau nggak pakai RPP, berarti Bapak Ibu mengajar tanpa perencanaan. Itu Bapak Ibu belum bisa disebut sebagai guru profesional. Karena makin profesional, pasti seorang itu makin membutuhkan perencanaan yang matang. Oke, itu prinsip dasarnya.
Nah, kemudian komponen RPP yang Permendikbud 22 tahun 2016 itu ada 13 komponen. Ini 1 sampai 7, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 komponen. Nah, ini RPP yang lama. Yang heran saya kalau minta ke guru-guru disuruh bikin RPP yang 1 lembar, memberikannya RPP yang 10 lembar. Gitu. Jadi gurunya sangat baik, diminta selembar, ngasihnya yang 10 lembar. Gitu. Tapi karena belum membuat, pakai yang lama yang ini. Gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian kalau RPP yang baru, yang RPP sederhana, itu yang bagian atas, itu identitas, meliputi identitas satuan pelajaran, identitas mata pelajaran, identitas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang 5 ini karena isinya jelas dan tidak perlu dipikir, hanya menulis poin-poin saja, maka yang ini dianggap satu kesatuan, yaitu komponen identitas. Jadi 1 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya hanya diambil yang penting, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah pembelajaran, yang ke-8, yang ketiga penilaian hasil belajar. Jadi dari 8 komponen, yang atas dijadikan 1 menjadi identitas, yang kedua jadi komponen inti yaitu tujuan, langkah, dan penilaian. Nah, sekarang kalau ada Bapak Ibu guru yang masih memasukkan KD, boleh enggak? Ya boleh, itu. Cuman memang sebaiknya tidak perlu. Masih memasukkan IPK, perlu apa enggak? Ya, kalau mau menentukan boleh, tapi sebaiknya enggak perlu lagi. Nah, kenapa? Termasuk media belajar tidak perlu dicantumkan. Pertama, karena di dalam tujuan itu sudah mencakup metode, mencakup IPK, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu dirangkum menjadi 1. Sedangkan IPK yang dimasukkan ke dalam tujuan, itu sudah dibuat di silabus. Ya, jadi Bapak Ibu, IPK-nya cukup ditulis di silabus, KD-nya cukup ditulis di silabus, IPK-nya dicomot masuk ke dalam RPP, masuk ke dalam tujuan. Gitu. Nah, kemudian medianya masuk kemana? Medianya masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mencantumkan medianya apa saja, yang wajib ditulis itu pada saat Bapak Ibu menulis tentang kegiatan pembelajaran. Nah, ditutup dengan penilaian hasil belajar. Jadi cukup 3. Tapi 3 sebenarnya sudah sangat lengkap, ya. Dan tidak perlu mengulang-ulang penulisan, ya. Jadi media tulis di atas, di KBM ditulis juga. IPK sudah ada di silabus, ditaruh juga di RPP. Kemudian KD ada di silabus, kemudian masukkan ke KBM. Itu dipandang tidak perlu dan tidak efisien. Oke ya, jadi hanya ada 3 pokok, dan saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya. Mungkin alasannya saja yang mungkin belum begitu jelas. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan Bapak Ibu, sebenarnya sih boleh saja orang menulis berenteng seperti 1, 2, 3, tapi karena di dalam tujuan dari RPP sederhana itu mencakup kompetensi, mencakup
metode, maka sebaiknya dinyatakan dalam satu kalimat. Jadi yang pertama, dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dapat diukur mencakup sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, KD yang sudah diturunkan jadi IPK. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran mengandung ABCD. Ya, cuman ini agak beda nanti. ABCD-nya soal dengan ABCD-nya RPP, tujuan itu ada bedanya di negeri aja. Ini kenapa ditulis ABCD supaya gampang saja ya. Ingat nanti ABCD yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Kemudian A-nya itu adalah audien peserta didik. B adalah behavior, yaitu kemampuan atau IPK. Kemudian C adalah condition, yang dinyatakan dengan model atau metode. Kemudian D-nya adalah sikap. Kemudian mencerminkan pencapaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dalam tujuan itu harus lengkap menggambarkan ketiga kompetensi ini. Memberikan gambaran proses pembelajaran. Kemudian memberikan gambaran capaian hasil pembelajaran. Jadi dituangkan dalam bentuk deskripsi yang memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. Jadi tujuannya agak rinci ya karena mencakup banyak hal, yaitu metode masuk, IPK masuk, kompetensinya empat-empatnya harus masuk, menggambarkan proses pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini sederhana, disederhanakan menjadi tujuan, tapi isinya banyak. Nah, kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya RPP-nya seperti ini, dan pada saat ngajar PJJ juga wajib ada 3 bagian ini, jadi tidak boleh lupa ya. Banyak yang saya lihat mungkin tidak biasa ngajar PJJ, itu langsung aja masuk kegiatan inti dan juga tidak ditutup. Itu banyak sekali. Kegiatan pendahuluan memuat, Bapak Ibu pasti tahu lah, pengkondisian, kegiatan religius, apresiasi, dan sebagainya. Bapak Ibu hafal masih ya. Kegiatan inti mencakup mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C, kemudian berpikir kritis, berkreasi, kolaborasi, komunikasi, dan kegiatan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu harus memuat kegiatan 4C ini. Kemudian kegiatan penutup memuat rangkuman, kesimpulan, refleksi, penilaian, dan penilaian tindak lanjut. Nah, ini langkah untuk di langkah pembelajaran bagian kegiatan inti. Nah, sorry. Penutupnya lupa ya. Oke, kita akan mencoba. Jadi cukup singkat penjelasannya. Saya akan memberikan contoh bagaimana kondisi RPP yang Bapak Ibu atau contoh yang diberikan oleh teman-teman Bapak Ibu. Jadi dilihat yang pertama adalah identitas, itu lengkap apa enggak, kegiatan intinya lengkap apa enggak, ada tujuan, langkah, dan penilaian. Oke, saya ambilkan beberapa contoh. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil contohnya. Ya,
Ini yang pertama nih ya. Yang pertama saya tandain ini. Yaitu RPP ini alokasinya 16 JP, pertemuannya 1, 2, 3, 4. Jadi 1 RPP itu untuk pertemuan 4 kali dan hanya 1 lembar. Nah, jadi kalau seperti ini, gurunya punya 3 materi, maka dalam 1 semester cuma 3 lembar. Nah, kalau menganut prinsip bahwa RPP boleh 1 lembar atau lebih, memang ini syarat, tapi syarat kerinciannya tidak tercapai. Nah, yang pertama kita lihat tujuannya. Tujuannya sebenarnya sudah hampir benar, cuma tidak dinyatakan menjadi 1 kalimat. Melalui model penjelasan discovery learning dan metode penugasan, peserta didik dapat ini menyelesaikan pengertian konsep nilai mutlak, memahami sikap dan sebagainya. Nah, ini harus dikasih di kata-kata kerja operasional. Ini belum ada dan tidak dijadikan 1. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan nilai mutlak dengan penuh tanggung jawab, ini sebenarnya lengkap sudah, cuman belum tepat di kata kerja operasional di setiap IPK-nya dan tidak dijadikan 1. Jadi yang ini salahnya itu terlalu singkat untuk 4 pertemuan dalam 1 lembar. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka menjadi tidak jelas. Jadi, melalui WK Group, Google ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu menulis RPP sebagai rancangan boleh seperti ini. Begitu mau dipakai, dipastikan apakah WA, apakah Google Meet, apakah Google Classroom. Enggak boleh borongan seperti ini. Atau memang dipakai WA dan Google Classroom boleh, tapi jangan ada WA, Google Meet, Google Classroom. Apakah ini semua dipakai atau tidak? Kalau dipakai semua, enggak ada masalah. Tapi jangan mencantumkan yang tidak dipakai. Ya. Guru mengingatkan peserta didik mempersilahkan diri, nah, dan sebagainya. Ini kan berarti pakai ini atau ketiga-tiganya menjadi tidak jelas. Pakai apa nih ya? Kemudian menyampaikan tetap semangat, oke lah ini sebagai pengantar. Kemudian menggunakan model apa ini metodenya? Oh, discovery. Nah, kalau Bapak Ibu mencantumkan discovery, berarti memang harus mencantumkan sintaknya. Sintaknya benar ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman Bapak Ibu lihat isinya, peserta didik menyimak tayangan video dari guru dan PowerPoint pembelajaran yang guru kirim via WA atau Google Meet. Tapi boleh, tapi sebaiknya memang diberikan linknya gitu. Jadi supaya jelas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, oke. Secara individu jadi mencari informasi boleh. Secara individu tadi menyelesaikan tugas boleh, verifikasi benar. Cuman yang jadi masalah, kapan di pertemuan 1 materinya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, enggak jelas gitu. Ya, jadi yang pertama pertidaksamaan nilai mutlak. Ini bentuknya persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini yang persamaannya yang mana, yang pertidaksamaannya yang mana enggak jelas ya. Nah, kemudian menggunakan paket modul. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau pakai buku sebutkan halaman berapa. Gitu. Kalau misalnya LKS atau lembar kerja, LKPD, Bapak sebutkan Ibu yang mana filenya bisa dilampirkan. Nah, penutupnya oke. Kemudian penilaiannya oke. Jadi ini kelemahannya ada di sisi ini. Dan menurut ini agak fatal karena tidak mencerminkan kegiatan per kelas. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini, yang ini sering mengganggu atas ya.
Nah, ini kira-kira Bapak Ibu apa yang kurang di sini? Bisa ada yang bisa jawab? Kurangnya apa? Nah, di identitas itu nggak lengkap. Hanya mata Identitas, pelajaran alokasi waktu. Ya, tidak ada apa? Alokasi waktu. Alokasi waktu. Tidak ada apa lagi? Tidak ada topik, gitu kan? Iya, jadi ini kurang lengkap. Nah, kalau KD mau ditampilkan sebenarnya tidak terlalu salah sebenarnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu menampilkan, kan minimal 3 tadi. Nah, misalnya kalau memang supaya yakin bahwa tujuannya connect dengan KD, bolehlah gitu. Nah, kita lihat untuk tujuannya. Melalui kegiatan literasi, diskusi, dan informasi, menjadi dapat menyelesaikan proses perkalian matrik dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah. Nah, ini kan isinya cuma perkalian matrik. Nah, waktunya tidak tahu berapa lama. Nah, mungkin di sini, di bawah sini ada ya. Oke, nah dari ini tujuannya sudah oke, kegiatan pembelajaran boleh disebut kegiatan awal, boleh pendahuluan, boleh berdoa, kegiatan belajar dibuka dengan doa. Nah, mestinya doanya pakai apa nih hubungannya? Misalnya pakai BA, atau mungkin disampaikan di GC bahwa kita mari berdoa, gitu. Jadi jelas langkahnya apa gitu. Cek kehadiran, memberikan apresiasi, today menjelaskan oke. Kegiatan inti memberikan pengantar tentang perkalian matrik, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, siswa menyimak pantayang tentang perkalian matrik berupa PTT video pembelajaran di Google Classroom. Nah, mungkin maksudnya ini untuk videonya memang sudah ada di Google Classroom, mudah-mudahan. Ini alamat link Google Classroom-nya. Nah, PTT-nya juga boleh diberi waktu 20 menit. Nah, kemudian peserta didik berkelompok mengerjakan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya mudah-mudahan ada. Kemudian mengumpulkan lembar kerja. Nah, kemudian peserta didik bersama membuat kesimpulan. Nah, di sini yang perlu setelah anak diberi tugas, mestinya anak diminta untuk menyampaikan hasil kerjanya. Misalnya dengan mempresentasikan atau menyampaikan atau memfoto, kemudian gurunya kemudian memberikan komentar begitu. Jadi kalau seperti ini berarti setelah lembar kerja diselesaikan dan dikumpul, kemudian diambil kesimpulan. Jadi anak-anak yang tidak mengerjakan atau mengumpulkan benar atau salahnya nggak ngerti gitu. Jadi hanya sekedar dikumpulkan saja. Di sini kurang lengkap untuk memastikan verifikasi dari pekerjaannya. Kemudian penilaiannya kognitif, penilaian lembar kerja, keterampilan sikap, ini kalau bisa dijelaskan. Nah, ini kan tidak jelas juga. Untuk keterampilan, nggak ada, strip saja, ini berarti nggak ada keterampilan. Sikap, perilaku, spiritualnya oke ya. Jadi mungkin di sini tidak ada keterampilannya, tapi nanti paling tidak kalau ini untuk menyelesaikan 1 KD harus ada nilai keterampilannya, karena pasti ada KD 4 menyelesaikan masalah kontekstual. Ini mungkin porsinya boleh di pertemuan terakhir, boleh. Jadi tidak harus semua pertemuan menggunakan keterampilan. Tapi kalau sikap memang sebaiknya diamati dari pertemuan 1 sampai terakhir. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar pakai PJJ, kemudian pakai
video conference seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, itu Bapak Ibu lebih gampang, direkam aja layarnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa nilai sikap, kemudian itunya tanggapan anak-anak itu pada saat Bapak Ibu memeriksa videonya begitu. Nah, jadi yang merekam video juga gampang Bapak Ibu, gunakan Fastone. Saya punya pengalaman kalau pakai Fastone itu sangat hemat, sangat mudah ya. Jadi nanti hasilnya juga sangat kecil. Jadi kalau perlu setelah selesai Bapak Ibu ngajar, maka video hasil pembelajaran tadi dikirim ke anak-anak supaya bisa mengulangi. Nah, untuk sementara pengalaman saya selama memonitor kegiatan PJJ, maka kelemahannya adalah anak sulit untuk diketahui aktivitasnya. Jadi dengan alasan macam-macam, pakai Zoom juga nggak mau menampilkan wajahnya dan sebagainya. Nah, maka itu menurut saya diwajibkan. Kalau tidak non-stop, paling tidak beberapa kali ditampilkan supaya kita tahu persis kondisi anak, menyimak atau tidak, kemudian pakaiannya seperti apa, kemudian ekspresinya seperti apa, itu bisa dilihat kalau menggunakan rekaman ini. Satu contoh lagi mungkin yang untuk kita bisa pelajari. Sorry. Nah, ini Bapak Ibu, ini identitasnya lengkap ya. Jadi, oke, tapi kalau bisa saya sarankan yang ini ditambah pertemuan 1 dari berapa pertemuan. Itu lebih enak dari misalnya 4 pertemuan. Jadi nanti ada ketahuan bahwa tidak cuma 1, tapi ada gandengannya. Pertemuan 2 dari 4 pertemuan, berarti ada pertemuan 1-nya kita bisa membayangkan. Nah, tujuannya juga masih seperti ini. Nih, masih seperti ini, mohon diperbaiki. Media belajarnya masih dicantumkan semuanya. Langkahnya, nah seperti ini saya paling tidak suka kalau melihat RPP seperti template. Peserta didik diberi motivasi, panduan melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali, mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, ini sebaiknya materinya dijelaskan di mana, apa bentuknya, apa video, apa-apa, dan sebagainya. Ini kalau seperti ini, nanti Bapak Ibu cukup membuat 1, terus diganti aja ini. Ya, materinya ini diganti, kemudian ini diganti, selesai begitu. Maka sebaiknya tidak seperti itu. Guru berikan konten untuk memiliki hal yang belum dipahami dari mulai pertanyaan faktual sampai pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini tetap berkaitan dengan pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, ini juga kalau bisa lebih konkret lagi. Dibentuk beberapa kelompok pendiskusian mengenai informasi, memberi ulang dan saling bertukar pikiran, pembuktian langsung dan tidak langsung. Kalau ini mungkin masih bisa dilihat RPP keduanya seperti ini juga, cuman ganti begitu, berarti cara pembuatannya yang borongan gitu ya, dan ini tidak disarankan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh RPP yang saya anggap benar. Ya, saya anggap benar. Oke. Nah, ini RPP sederhana. Nah, ini lengkap Bapak Ibu ya. Jadi ada identitasnya lengkap, 3 pertemuan,
pertemuan 3JP, pertemuan kedua dari tiga pertemuan. Nah, kemudian tujuannya jelas. Melalui model pembelajaran discovery learning dan metode pendekatan, peserta didik dapat. Yang ini adalah condition, gitu. Kalau peserta didik apa, Bapak Ibu? Audien, gitu. Kemudian menjelaskan konsep, berarti apa? Kemudian dengan menggunakan dengan penuh tanggung jawab, rasa ingin tahu, mandiri, dan ini lengkap jadi ABCD, audien, behavior, condition, degree, ya. Jadi conditionnya ini, behaviornya ini, kompetensinya, degree-nya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. Nah, kemudian langkah pembelajarannya. Kalau saya berharap Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu membuat 1 KD beberapa pertemuan, maka harus dibuat pertemuan 1 komplit sampai selesai. Kemudian pertemuan kedua komplit sampai selesai dan 3 juga komplit. Tapi kalau kondisinya seperti itu, saya sarankan Bapak Ibu membuat 1 pertemuan 1 RPP. Gitu ya. Jangan diborong. Kemudian diberi yang jelas, berarti ini 3JP, berarti kalau 45 menit, 3 kali 45 menit. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa dijelaskan, ini 10 menit misalnya. Jadi jelas. Kemudian untuk simulation, peserta didik menyimak tayangan videonya ini. Gitu. Guru yang ditampilkan di proyektor. Nah ini RPP sederhana, belum jarak jauh ini, mohon maaf nih. RPP sederhana saja ini, belum pakai jarak jauh. Nanti yang jarak jauh satu lagi, sorry. Nah, kemudian karena ini menggunakan discovery, berarti sintaknya harus dipasang. Problemnya apa? Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian data collection-nya secara berkelompok, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel, dan itunya yang ada di website ini. Ini saya sarankan kalau bisa Bapak Ibu itu punya blog. Kalau tidak punya blog, maka Bapak Ibu bisa mencantumkan beberapa link yang sudah didapat Bapak Ibu cari. Kalau Bapak Ibu yakin anak-anak bisa mencari dengan kata kunci tertentu yang pasti hasilnya sudah Bapak Ibu coba dan ini hasilnya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu memberikan perintah secara berkelompok siswa mencari informasi berbagai sumber di internet, di buku dan sebagainya. Nah, itu kalau kondisi di kelas dengan waktu yang longgar, mungkin nggak apa-apa. Bapak Ibu masih bisa ngontrol, anaknya bisa nyari apa enggak, kemudian ke Google-nya ngapain saja, masih bisa terkontrol. Tapi kalau Bapak Ibu di PJJ, begitu dikasih perintah, anak bisa kemana-mana dan bisa tidak ketemu apa-apa, atau anak frustasi kemudian tidak mengerjakan apa-apa. Itu. Maka saya sarankan satu yang terbaik Bapak Ibu punya blog sendiri, tidak sulit membuat blog, paling 10 menit juga kelar gitu. Tinggal ngisinya, nggak lama juga, gampang juga. Nah, Bapak Ibu kumpulkan materinya di blog Bapak Ibu untuk 1 pertemuan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa mencari kata kunci kalau Bapak Ibu nggak punya blog gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu mencantumkan alamat linknya langsung. Linknya ini gitu. Kemudian yang ketiga boleh menggunakan kata kunci, anak suruh melihat, mencari. Nah, jangan dilepas begitu saja.
Oke, kemudian data processing secara berkembang sendiri menyelesaikan tugas mengenai ini yang ditampilkan melalui HP. Jadi ini ditampilkan oleh HP, nomor soal sesuai dengan nomor kelompok. Jadi kalau kelompoknya 5, Bapak Ibu sediakan 5 soal, masing-masing kelompok mengerjakan 1. Nah, ini di kelas ya, di kelas nyata Bapak Ibu ya, ini kelas nyata. Nah, kemudian verifikasi kelompok mempresentasikan penyelesaiannya. Guru mengajak kelompok lain memberikan penilaian yang tampil. Guru memastikan, nah ini semuanya masih di dalam kelas biasa, yaitu PJJ, rapot, RPP sederhana. Nah, sekarang saya ambil contoh yang PJJ. Yang PJJ. Nah, ini adalah contoh RPP sederhana dalam pembelajaran jarak jauh. Prinsipnya sama dengan yang tadi karena konsepnya kan sama. Di media atau platformnya gitu. Nah, yang ini melalui Zoom meeting dipastikan Bapak Ibu, atau melalui WA atau melalui Google Classroom dan sebagainya, itu dipastikan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai rencana belum pasti, boleh digaris miring, tapi begitu mau dipakai dipastikan yang mana. Nah, kemudian peserta didik menyimak video yang ini yang ditayangkan dengan share screen ya, karena ini pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu share screen yang ini selama 5 menit. Videonya sudah disiapkan. Guru dan siswa tanya jawab yang terkait dengan persamaan linier. Peserta didik diberi kesempatan bertanya dari isi tayangan video, melalui konsep dan sebagainya. Diberi waktu 10 menit. Nah, yang ini saya tidak menggunakan model yang tetap ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau fleksibel itu gunakan aja model pembelajaran diskusi dan penugasan boleh Bapak Ibu. Yang penting isinya itu siswanya aktif dan diajak berpikir untuk menyelesaikan kasus atau masalah gitu ya. Jadi kalau di PJJ mungkin lebih fleksibel tanpa sintak, tanpa metode yang sudah disarankan. Tapi isinya sebenarnya sama supaya posisi 1, 2, 3, 4 tidak terikat dengan sintak-sintak tadi. Kalau saya lebih suka seperti itu. Nah, secara individu nih karena memang di kelas, tadi kalau mereka di kelas kan bisa kelompok nih. Nah, kalau ini secara individu menyelesaikan tugas sebanyak 5 soal, satu persatu siswa ditunjuk dengan pola urutan tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau di PJJ, idealnya Bapak Ibu tidak memberikan 5 soal sekaligus, diberi waktu untuk 25 menit. Saya tidak menyarankan ya. Jadi yang disarankan 1 soal dikasih gitu. Kemudian siswa mengerjakan, kemudian siswa diminta menyampaikan ini jawabannya atau Bapak Ibu tunjuk gitu. Nah, silakan nomor absen sekian kayak tadi tuh. Silakan tunjukkan. Gimana menunjukkannya? Boleh pakai kertas kemudian diangkat tangan aja begini. Ini kerjaan saya. Di Zoom kan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu komentari satu persatu. Begitu. Nah, 1 soal selesai, dibahas soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Itu idealnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngasih 5 soal sekaligus, kalau menurut saya jangan banyak-banyak. Taruhlah 3 soal, diberi waktu 20 menit misalnya. Bapak Ibu sudah prakirakan, kalau 1 soal misalnya 5 menit, berarti 15 menit. Ya, sudah diukur tingkat kesulitannya dan sudah diukur betul berapa lama anak mengerjakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu belum pernah mengerjakan soal itu, kemudian dikasih ke anak sebanyak 5 soal, bahkan 1 soal sampai habis 20 menit.
Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu harus sudah mencoba soal itu dan bisa memprediksi berapa lama anak itu mengerjakan. Nah, kalau sudah pas prediksinya, maka Bapak Ibu mudah gitu. Setelah sekian menit ditanyakan, suruh jawab si A, si B, si C. Nah, kalaupun Bapak Ibu kepingin meng-off-kan Zoom-nya, misalnya terlalu panjang sehingga terlalu banyak kuota yang dipakai, maka saya sarankan jangan banyak-banyak soalnya, jangan terlalu banyak waktu yang diberikan. Karena kalau terlalu banyak, bisa anaknya kemana-mana, kita tidak tahu dia mengerjakan apa. Ya, kasih 3 soal 15 menit atau 3 soal 20 menit, setelah itu masuk Zoom kembali, kemudian didiskusikan jawabannya. Kira-kira begitu. Secara individu tadi mencari informasi, nah kayak tadi sama, saya sudah sediakan. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugas melalui email khusus penugasan. Nah, misalnya bisa kirim pakai WA, boleh capri ke gurunya. Cuman biasanya WA Bapak Ibu penuh, melacaknya susah. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya email khusus untuk penugasan, maka agak mudah. Gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu pakai PC misalnya, nah, itu bisa langsung masuk ke kelas masing-masing atau nama siswa masing-masing. Kalau enggak, pakai email khusus sehingga Bapak Ibu gampang mencarinya. Oh, yang dikirim hari ini pada jam ini itu si A, si B, si C. Nah, kemudian guru memberikan kunci jawaban atau soal pembahasan. Nah, kalau Bapak Ibu setelah memberikan tugas, maka peserta didik membandingkan hasil yang sudah dikumpulkan dengan kunci jawaban. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, anak bisa bohong nggak di sini Bapak Ibu? Di kegiatan yang nomor 8, mungkin nggak anak bohong? Saya pikir sulit bohong. Kalau bohong ketahuan. Kenapa? Karena tugasnya sudah dikirim ke email. Jadi kalau ternyata setelah diberi kasih kunci, dia jawabnya salah, tapi mengaku benar. Itu nanti Bapak Ibu bisa nilai kejujurannya. Disampaikan ke anak aja bahwa jawaban kamu sudah Bapak pegang gitu. Nah, silakan cocokkan dengan jawaban ini, kemudian kamu koreksi, kamu dapat nilai berapa. Dikoreksi sendiri karena ada di rumah. Kalau di kelas mungkin bisa bertukar tempat atau bertukar orang. Peserta didik hasil tugas diapresiasi, yang belum diberikan, yang itu diberikan nilai terbaik, diberi motivasi. Nah, kemudian saya sarankan nih Bapak Ibu, kalau bisa setiap pertemuan, walaupun hanya 3 soal atau bahkan 2 soal, diusahakan ada kuis untuk penilaian. Supaya anak yakin bahwa hari itu ada nilai yang diambil oleh gurunya selain nilai tugas tadi. Jadi ada kuis, misalnya di dalam Quizzes atau di dalam Google Quiz dan sebagainya apa saja. Nah, kemudian menutup melalui Zoom, guru membimbing proses dan materi belajar, memberikan umpan balik dari proses, dan seterusnya diberi waktu 5 menit. Nah, ini yang terakhir, peserta didik diberi tugas proyek untuk mencari 5 soal aplikasi SPL 3 variabel dan menyelesaikannya dalam bentuk PowerPoint dan diberi waktu 1 minggu. Nah, ini intinya anak-anak supaya mereka akrab dengan PowerPoint. Mereka bisa membuat persamaan matematika dengan PowerPoint. Maka untuk soalnya dicarikan tidak yang sulit. Jadi anak malah suruh nyari, silakan cari di Google, silakan 5 soal saja diketik ulang. Nah, jadi target kita supaya anak mau belajar, mungkin fokusnya di soal aplikasinya, dia punya perbendaharaan soal aplikasinya, dan yang penting banget
dia dituntut untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu penggunaan PowerPoint. Diberi waktu 1 minggu, jadi cukup lama ya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan kalau di Bekasi saya kurang tahu apakah anak belajar sampai jam berapa, tapi kalau di DKI anak belajar cuma sampai jam 12. Itu artinya apa? Artinya sisa waktu yang sore Bapak Ibu bisa diberi tugas. Karena konsep belajar PJJ adalah belajar sepanjang waktu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa beri tugas, tapi soal-soal yang diselesaikan di kelas harus dirancang habis. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu menyediakan 20 soal, kemudian ternyata di kelas hanya selesai 5 soal, sisanya dikerjakan di rumah. Itu planning yang tidak terencana. Kalau memang 5 yang mau diselesaikan di PJJ di ruang kelas itu, ya 5 didesain untuk 5 sampai tuntas. Sisanya PR ya PR gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus benar-benar mengenal soal yang diberikan, tingkat kesulitannya, sampai penyelesaian waktunya berapa lama. Gitu. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih ada 25 menit kalau 21.30. Monggo silakan kalau ada tanya jawab. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arda Slamet Wibowo, MPD, yang sudah memaparkan materinya terkait RPP sederhana. Silakan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Boleh langsung saja kalau ada pertanyaan. Ya, saya mau nanya, boleh nih? Ya, silakan. Silakan. Gini Pak, saya dari SMA Senton ya. Jadi begini, saya tidak menggunakan video, tetapi di sini saya menggunakan Zoom, tapi menggunakan pen writer ya, kayak pen tablet gitu ya. Jadi kayak metodenya kayak di sekolah juga, kayak kita tatap muka juga, tapi memang banyak kendala sih. Kendalanya tetap kita tidak bisa memonitoring seluruh anak ya pada saat kita ngajar gitu. Nah dalam pembuatan RPP-nya kan ada komponennya kayak tadi apa stimulus segala macam gitu kan. Masih kurang paham saya Pak dalam pembuatannya. Merancang itu saya masih butuh belajar gitu, merancang bagian stimulus, kolaborasi. Itu yang saya gunakan untuk saat ini. Menurut saya masih lebih efektif gitu. Jadi Bapak pakai Zoom, jadi, terus pakai mungkin ya di Zoom bisa kita share ini apa white kayak papan tulis gitu ya. Jadi kita bisa. Iya. Tapi yang kendalanya saya itu gini Pak. Apakah itu harus ada yang namanya seperti collaboration, stimulasi gitu segala macam gitu di RPP sederhananya Pak. Oh, pertanyaannya itu. Boleh langsung aja ya dijawab ya. Iya. Silakan Pak. Jadi prinsipnya itu kita tetap harus menggunakan 4C ya. Kenapa menggunakan 4C? Karena Indonesia itu lemah di dalam berpikir kreatif dan berpikir kritis gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ngajar seperti Bapak Ibu ketika belajar, gitu ya. Kan dulu kalau kita belajar, kan biasanya kita dengerin Bapak Ibunya cerita, dengerin terus, gitu. Nah, kemudian kita tinggal mengerjakan soalnya. Nah, padahal tuntutan sekarang itu bukan keterampilan menyelesaikan soal, tapi keterampilan memecahkan masalah, gitu.
Nah, kalau anak tidak mampu memecahkan masalah, apalagi besok itu bukan UN tapi AKM, bisa jeblok semua. Karena di dalam AKM itu nanti yang dituntut adalah kemampuan menganalisis. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak menggunakan ceramah terus-menerus, tapi permasalahan harus diberikan. Gitu. Karena kalau bukan kita yang mengubah pola pembelajaran, saya sebagai guru dulu belajarnya metodenya ceramah. Kalau belajar matematika kerjain soal selesai. Nanti begitu saya ngajar seperti itu. Murid yang saya ajar jadi guru seperti itu. Nah itu nanti rantai itu nggak pernah putus. Gitu. Maka Bapak Ibu saya berharap menjadi agen perubahan. Mengubah pola pembelajaran dari hafalan menjadi penyelesaian kasus seperti itu, ya. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu kesulitan, maka pelan-pelan harus berubah. Kalau tidak berubah, maka pasti kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan. Nah, karena ternyata pembelajaran 21 itu menjadi tren dunia, gitu. Jadi yang saya pesankan Bapak Ibu, kalau bisa mengajar itu tidak dari definisi, gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajarkan pangkat, itu misalnya, maka jangan diawali A pangkat X dikali A pangkat Y, maka A pangkat X plus Y. Jangan seperti itu, tapi paling tidak di awalnya itu anak diarahkan menemukan rumus itu supaya nalarnya jalan. Gitu. Setelah menemukan rumus, anak boleh menghafal. Tapi tutup terakhir harus diberikan soal aplikasi untuk menerapkan konsep itu. Itu yang diharapkan pembelajaran sekarang. Oke, cukup jelas? Ya, monggo. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya ingin nanya lagi nih, walaupun banyak pertanyaan itu juga saya masih belajar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Itu kan satu KD biasanya saya kan kadang 5 pertemuan, ya kan? Iya. Satu pertemuan bisa 2 JP gitu kan? Iya, nah, dalam pada saat misalnya begini, Pak, mungkin saya lebih banyak di konsep ya di 3 pertemuan, tapi pada saat pertemuan kedua baru saya masuk ke aplikasi. Jadi materi yang dia dapat ini saya berikan aplikasinya terhadap materi-materi lain atau terhadap yang lain gitu, untuk terutama dalam bidang analisis, yang menganalisis soal gitu, Pak. Jadi nggak seluruhnya RPP yang saya gunakan itu semua RPP aplikasi gitu, Pak. Iya, memang nggak harus begitu, Pak. Jadi memang di awalnya matengin konsep. Nah, cuman pada saat menemukan konsep, sebaiknya tidak dikasih gelundungan, tidak langsung dikasih definisi. Nah, aplikasi itu, keterampilan itu bisa diberikan di belakang, nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau misalnya satu KD itu ada 4 pertemuan, aplikasinya itu keterampilannya ada di pertemuan 4, nggak masalah. Itu. Makanya lebih baik memang ditulis kayak tadi. Pertemuan ke-1 dari 4 pertemuan, pertemuan kedua dari 4. Nah, pertemuan keempat harus ada aplikasinya yang merangkum semua kemampuan dari 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira begitu. Maka saya minta kalau bisa ditambahkan catatan itu. Gitu. Oke, cukup jelas? Cukup, Pak. Ya, silakan yang lain. Pertanyaannya share RPP yang benar, ya saya akan kasih share yang 2 tadi. Tapi jangan minta banyak-banyak. Kalau minta banyak-banyak cenderung nyontek doang gitu. Bapak Ibu harus membangun sendiri.
Prinsipnya tadi saya lebih suka agak bebas, tidak harus pakai model-model. Kalau pakai model boleh bagus selama tidak menyulitkan Bapak Ibu dalam merancang pertemuan langkah-langkahnya. Gitu aja. Jadi tidak diwajibkan, tapi yang penting 4C-nya sebenarnya. Jadi fleksibel aja lah gitu. Yang penting betul-betul detail setiap langkah, dari terutama kegiatan inti dan penutup itu jelas langkah-langkahnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah pinter semua? Bagaimana Bapak Ibu? Masih Iya, ada yang tolong. mau bertanya? Apa sudah pada ngantuk? Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan, Ya, Bu. silakan. Sebutin nama dulu, Bu. Oh iya, nama saya Nur Hasanah dari SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Saya mau bertanya, tapi ini di luar dari pembahasan malam ini, Pak. Nggak apa-apa, Pak? Iya, boleh aja kalau bisa jawab saya. Karena di luar negeri tuh. Silakan. Jadi, saya minta masukannya, Pak. Maksudnya, kan saya memberi soal melalui Google Classroom. Terus cara mudah untuk mengoreksinya tuh bagaimana ya, Pak ya? Kalau di Google Classroom kan bukannya anak-anak posting langsung jawabannya bisa di situ. Coret-coretannya gitu, Pak? Gimana ya? Oh, Ibu mau reaksinya? Iya. Ya kan bisa. Oh, kalau dicoret-coret mungkin nggak bisa. Paling Ibu ngasih keterangan gitu. Oh, keterangan aja ya? Iya, betul. Tapi kalau mau bentuknya misalnya itu ya essay ya Bapak Ibu ya. Ya mau nggak mau Bapak Ibu harus periksa satu-satu dan itu kan bisa diberikan skor kan? Iya, iya. Udah biasa kan Bapak Ibu ngasih skor? Iya, skor selalu skor maksudnya. Iya, selalu skor maksudnya. Detailnya. Coret-coret gitu kayak biasa kita ngoreksi di buku biasa gitu maksudnya. Bisa apa enggak gitu. Ya agak sulit karena kalau misalnya pakai pen gitu ya, Ibu tulis coret itu coret. Paling banter ya Ibu memberikan kertas itu, kemudian dikoreksi nomor 1 salahnya di mana ya paling begitu gitu. Berarti keterangan doang ya Pak ya? Iya kayaknya keterangan saja, kalau harus nulis-nulis kayaknya agak sulit juga gitu. Iya, terima kasih Pak. Kecuali kalau misalnya bukan matematik mungkin bisa ditulis jawabannya yang begini-begini gitu ya. Kalau matematika kan kalau Bapak Ibu nulis rumus kan mumet juga nanti, nggak selesai-selesai nanti. Gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Mungkin di sini ada pertanyaan di chat ya Pak. Iya. Oh iya. Iya. Di chat itu Ibu Lisa Ramadayani ingin bertanya bagaimana caranya mengalokasi waktunya Pak. Secara pembelajaran menggunakan PJJ ini memerlukan waktu yang banyak. Target belajarnya jadi bagaimana ya Pak agar tercapai tujuan pembelajarannya? Oke, jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama bahwa awalnya memang bahwa di pandemi COVID itu PDR, maka guru tidak harus menyelesaikan kurikulum, gitu ya. Jadi awalnya Bapak Ibu boleh memilih KD-KD esensial. Tapi ternyata penerjemahannya banyak yang berbeda-beda, termasuk para narasumber. Artinya selama BDR yang penting anak senang, anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, sesuai kebutuhan anak akhirnya diterjemahkan suka-suka. Gitu. Nah, padahal kalau menurut saya yang dimaksud itu adalah memilih KD esensial yang kira-kira bisa diselesaikan. Nah, tapi akhirnya kan keluar KD-KD esensial baru dari kurikulum
masa darurat COVID ini kan sudah ada. Berarti jumlah KD-nya sudah banyak berkurang. Jadi Bapak Ibu tidak harus ngajar penuh semua KD. Bapak Ibu cek KD-KD mana yang wajib sudah pasti berkurang. Yang pertama. Yang kedua, ada prinsip pembelajaran PJJ tadi yang waktunya sampai malam gitu. Jadi anak belajar pagi tidak harus selesai jam 12 terus anaknya nggak diberikan tugas terus keluyuran gitu. Maka saya berikan contoh tadi, diberi selesaikan tugas yang di KBM itu, kemudian diberikan tugas tambahan di luar waktu belajar. Dan kalau bisa, Bapak Ibu koordinasi dengan wali kelasnya. Wali kelasnya untuk kelas 10 IPA 1 misalnya, minggu ini sudah diberi tugas apa saja, oleh pelajaran apa saja, dan durasinya diprediksi berapa lama. Jadi setiap guru memberikan tugas harus memberikan prediksi waktu penyelesaian. Jadi anak kalau teriak terlalu banyak tugas, Bapak Ibu sudah punya alasan. Tugas saya kalau dikerjakan paling setengah jam kelar gitu. Tugas matematika 1 jam kelar. Jadi kalau misalnya sehari tiap hanya ada 2 tugas atau seminggu sebanyak 10 tugas, itu masih longgar waktunya gitu. Penuh waktunya seperti itu. Jadi yang pasti Bapak Ibu langkah pertama ambil KD yang wajib di kurikulum baru, kurikulum darurat sampai semester 1 ini. Setelah itu dianalisis Bapak Ibu. Nah, waktu yang ini butuh berapa menit, berapa pertemuan, dan tidak harus sampai dalam arti kedalamannya pun Bapak Ibu bisa kurangin kalau memang waktunya masih sangat berat gitu. Bapak Ibu bisa prediksi, maka Bapak Ibu harus tahu persis. Makanya setiap materi yang di Bapak Ibu berikan harus tahu kira-kira ini berapa lama waktu yang digunakan. Harus hitung dulu sampai Desember. Itu supaya nanti tidak keteter. Jadi Bapak Ibu jangan ngajar jalan terus tanpa ada perhitungan, tahu-tahu sampai Desember ternyata baru 1 bab. Nah, begitu. Itu masalah besar gitu. Oke ya, jadi Bapak Ibu mesti rancang itu, dihitung betul. Yang jelas sudah ada pengurangan beban KD. Oke, cukup jelas? Yang jelas pesan saya, Bapak Ibu jangan nyari RPP, tapi mencoba membuat sendiri. Saya pikir tidak sulit karena pedomannya sudah ada, contohnya sudah ada. Karena kalau Bapak Ibu nyari, pasti, hampir pasti, itu hanya dijadikan sekedar administrasi. Kalau Bapak Ibu rancang sendiri kayak tadi, saya harus menyediakan video, ya Bapak Ibu ngerekam. Saya harus menyediakan PPT, ya Bapak Ibu harus membuat. Gitu. Kalau bikinan orang lain, pasti nggak cocok. Karena mungkin setiap anak kemampuannya beda-beda di setiap sekolah. Begitu. Jadi mohon dengan syarat, dengan sangat jangan mencari RPP lengkap, apalagi membeli. Pesan saya seperti itu. Kalau sebagai bahan referensi, silakan, tapi harus dirombak sesuai dengan kebutuhan anak yang Bapak Ibu ajari. Gitu. Oke. Masih ada 8 menit kalau mau nanya. Ada yang bertanya dari Pak Suparto. Ya. Bagaimana mengintegrasikan PPK GLS pembelajaran abad 21, HOTS, dan Merdeka Belajar? Ya, pertanyaan berat itu. yang pertama, kalau PPK kan sudah pasti itu tadi sikap ya. HOT sudah pasti masuk ke 4C. Kan wajib kita mengajarkan dengan 4C penalaran yang tadi. Maka saya tidak tidak menyarankan Bapak
Ibu ngajar dan seperti zaman kita sekolah, zaman kita kuliah, kemudian gurunya menjelaskan, kita ngerjain soalnya itu aja, hanya angka-angka saja gitu. Nah, itu kan integrasi 4C tadi. Nah, kalau Merdeka Belajar sebenarnya Bapak Ibu kan diberi kebebasan untuk menyusun materinya gitu. Kemudian diberi kebebasan waktunya berapa. Sudah diberi kemudahan juga RPP-nya 1 lembar. Kemudian boleh juga Bapak Ibu mencari problem-problem yang terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan materinya. Itu saya pikir itu sudah kena semua sebenarnya gitu. Kalau literasi ya Bapak Ibu tadi sediakan web, sediakan alamat link yang harus dibaca oleh anak-anak. Dan literasi digital anak-anak boleh mendengarkan tentang dari video. Kalau anak-anak suruh bikin video lebih bagus lagi. Kalau anak-anak suruh membuat kayak tadi, suruh mencari soal atau menulis soal atau menyelesaikan soal, itu literasi juga. Jadi sebenarnya sudah kena semua selama kita mengajarnya benar-benar menggunakan siswa aktif, menggunakan 4C. Bapak Ibu mengamati perilaku anak, kemudian memberikan penilaian dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menilai anak-anak disiplinnya. Ya siapa yang masuk duluan, misalnya kita mulai jam 7. Nah, ternyata ada yang masuknya lewat jam 7. Bapak Ibu kasih skor aja gitu. Disiplin yang di bawah jam 7 dikasih nilai A begitu. Yang jam 7 sampai jam 7 lewat 5 dikasih nilai B, sisanya dikasih nilai D. Itu kan sikap disiplin gitu. Sikap kerja keras Bapak Ibu, siapakah yang menyerahkan dulu? Nah, menyerahkan jawabannya dulu, penyelesaian dulu, itu Bapak Ibu kasih skor. Pokoknya 10 orang pertama saya kasih nilai plus, atau kalau tugas bisa langsung dikasih A. 10 orang kedua asal lengkap kasih nilai B begitu. Atau boleh juga bonus, misalnya 10 orang pertama saya kasih bonus 5. Artinya kalau dikoreksi dapat 80, ditambahin 85. Itu sisanya adalah untuk meningkatkan rasa kerja keras dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk sikap gitu. Kejujuran kayak tadi, anak suruh ngirim dulu jawabannya, suruh ngoreksi sendiri. Nah, ternyata anaknya ngibul, ketahuan Bapak Ibu, nilainya dikasih tahu, nilai kejujuran kamu kurang. Di banyak strategi gitu. Oke? Oke, mungkin satu lagi ya, Pak. Iya, satu lagi boleh, masih ada 4 menit. Mohon maaf, tadi sempat saya dengar PJJ maknanya pembelajaran sepanjang waktu. Tapi sekarang ini sudah banyak anak-anak yang komplain akan banyaknya tugas karena hampir semua guru memberikan tugas setelah PJJ. Sedangkan anak-anak di rumah diharapkan untuk mengurangi tingkat stres selama pandemi ini. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya tadi, Bapak Ibu setiap memberikan tugas, durasinya dihitung gitu tadi. Jangan banyak-banyak, tapi jangan tidak diberi tugas. Misalnya tadi, satu hari berapa mata pelajaran di sini? Rata-rata 2 mapel paling ya. Paling tinggi kan 3. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, paling tinggi 3. Nah, harus bekerja sama dengan dengan wali kelasnya kalau bisa. Misalnya saya hari ini ngasih tugas untuk diselesaikan besok hari Kamis ditutup selesai, waktu pekerjaan diprediksi 1 jam. Ini selesai gitu. Kalau anak mengerjakannya 10 jam ya karena malas kan gitu. Maka pastikan Bapak Ibu yang diberikan ke anak itu Bapak Ibu tahu persis, anak yang paling bodoh pun bisa mengerjakan sekian lama. Atau kalau nggak bisa, boleh nanya ke Bapak Ibu. Nah, saya itu kan dulu sering keluar kota, jadi saya itu melaksanakan PJJ tidak di masa pandemi, tapi saya sudah lama gitu. Dan biasanya memang anak-anak yang sudah terbiasa belajar PJJ, itu akan kapan saja bisa nanya ke gurunya. Dan saya membuka diri. Kadang-kadang jam 10 malam,
karena nanti malah besok pagi jam 7 harus dikumpulkan. Ada anak yang jam 10 malam ngebel ke saya. Pak, tolong Pak, saya nggak ngerti nomor 5, tolong terangin. Oke, ambil pensil kamu. Ya, kira-kira begini. Nah, silakan dilanjutkan. Itu sering gitu. Jadi memang kita harus melayani agak berat di PJJ itu. Itu yang dimaksud dengan belajar sepanjang waktu sehingga anak nggak stres. Itu misalnya satu hari diberikan tugas selama 3 jam. Gitu misalnya. Jadi yang siang kerjakan matematika, sore setengah jam kerjakan misalnya sejarah, malam kerjakan apa gitu. Tapi saya pesan betul Bapak Ibu jangan banyak-banyak ngasih soal dan jangan menggunakan durasi yang panjang. Dan satu lagi kuncinya koordinasi dengan wali kelas supaya dapat tugas apa pada deadline hari apa gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya kasih deadline hari Jumat, atau Pak hari Jumat itu udah 3 gitu. Kalau bisa jangan Pak, jangan Jumat gitu. Jadi koordinasi gitu. Oke, jadi mungkin sebagai awal Bapak Ibu makin pendek aja tugas-tugasnya, setengah jam nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya anak kasih tugas 1 mapel setengah jam, prediksi waktunya, dikasih 3 mapel hanya 1,5 jam, masih ngeluh, masih stres, memang bukan stres ngerjain soal, stres nggak bisa main game kayaknya. Gitu. Mungkin begitu. Oke. Oke. Dirasa cukup ya, Pak? Oke, boleh. Saya jawabnya. Oke. Jadi saya boleh nanya lagi nggak Pak nih? Oh boleh, kalau masih monggo. Ya ini mungkin di luar di luar RPP ya, tapi perlu informasi yang jelas sih untuk kami guru gitu Pak. Soalnya di dalam PJJ ini kan nggak semua KD yang kami ajarkan gitu loh Pak. Contohnya kayak matematika wajib kelas 11 ya, itu kan ada 10 KD itu kan. Nah, mungkin kita kan maunya 1 atau 3 KD aja, yang penting mereka paham semua gitu. Ngerti gitu, paham. Yang penting mereka nangkap semua gitu kan. Tetapi kan permasalahannya di gini, apakah di E-Rapot kami harus memasukkan semua KD apa gimana gitu, Pak? Oh iya. Kalau di E-Rapot saya belum tahu di kebijakannya. Tapi yang jelas Bapak harus sekarang kan disarankan untuk tidak memilih KD esensial sendiri, tapi mengambil KD esensial yang ada di kurikulum yang baru diterbitkan, yang kurikulum masa pandemi ini, kurikulum darurat. Gitu. Misalnya dari 10 KD ternyata hanya diambil 5. Jadi 5-5-nya ya diusahakan diselesaikan. Gitu. Nah, masalah E-Rapot mudah-mudahan besok bisa disesuaikan. Tapi setiap wilayah E-Rapotnya sama apa enggak sih ya? Kalau DKI kayaknya sendiri ya. Kalau di Bekasi punya E-Rapot sendiri, kayaknya aplikasinya kan masing-masing ya. Ya, aplikasinya masing-masing ya berarti memang harus koordinasi dengan si pengembang E-Rapotnya, tapi mudah-mudahan sih kalau DKI biasanya menyesuaikan begitu. Artinya sebegini, kalau di DKI itu kan KD-nya dipasang seluruhnya, tapi yang diajarkan itu diambil satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 KD, ternyata hanya diajarkan 6 KD, ya berarti 6 KD itu yang dicomot untuk bisa diajarkan. Kalau nggak salah masih seperti itu kalau di DKI. Nah, kalau di Bekasi saya kurang tahu apakah semua KD masuk, kemudian harus dikerjakan semua atau tidak. Saya tidak tahu. Gitu. Mudah-mudahan ada yang memberikan tahu. Mungkin Ketua MKMP-nya bisa tahu selama ini pada proses pengisian E-Rapot, apakah guru memilih KD atau KD-nya yang ada sudah pasti harus dikerjakan. Mungkin saya butuh informasi kalau ada. Ini untuk E-Rapot itu Pak ya?
Ya. Itu memang dari pengawas kita diwajibkan mengikuti yang ada di kurikulum, Pak. Gitu. Memang Tadi harus ya. Mengambil semua KD. Ya, itu memang gitu selama ini memang kalau menggunakan era itu. Selama ini kita ini belum berani memotong. Kalau ada info memotongnya ini ya, Pak. Terima kasih Mas gitu. Selama ini kita terima dari pengawas itu pengarahannya itu begitu Pak, diikuti. Tapi bisa milih apa enggak? Misalnya dari 10 yang tersedia bisa ngambil 6 enggak? Ketika kemarin belum pandemi itu Pak, itu semuanya yang itu wajib nongol semua. KD-nya nongol semua dan wajib diisi semua. Ya, ketika belum pandemi itu ya Pak ya. Gitu. Gitu. Kalau di DKI sih enggak, artinya kita agak bebas. Misalnya ada KD semester 2 ditarik ke semester 1 enggak apa-apa gitu. Tapi memang sarannya selesai semua gitu. Bahkan kalau memang kita mau gimana? Penempatan di semesternya itu. Berarti ya. Iya, boleh juga ya. Termasuk kalau kita mau nekat gitu, ada materi yang nggak diajarkan masih memungkinkan gitu, asal tidak ketahuan gitu. Artinya kita wajib disampaikan itu materi. Nah, kan sekarang posisinya pandemi. Maksud saya aplikasinya memungkinkan enggak kita mencomot sebagian KD, tidak wajib. Nah, nanti tentunya kalau memang bisa seperti di DKI, kan bukan kita tidak mengajarkan, tapi misalnya dari KD itu memang hanya 6 yang perlu dikerjakan, gitu kan nggak masalah. Ya, gitu. Cuman aplikasinya memungkinkan enggak kita mengambil menyesuaikan KD yang diisi yang sesuai dengan kurikulum itu, Pak. Nggak, artinya wajib diisi semua atau boleh ada yang tidak diisi? Sampai kemarin tuh yang mengikuti kurikulum yang terbaru itu wajib diikuti itu Pak itu. Wajib diisi. Ya, wajib diisi itu kemarin. Artinya kalau misalnya ada KD yang tidak diisi berarti aplikasinya nggak jalan atau mungkin rapotnya nggak benar gitu. Itu aja yang penting. Mungkin kalau misalnya ternyata gimana Pak? Ya. Kalau maksud saya gini, kalau di DKI prinsipnya sih wajib diisi semua gitu kan. Ya. Cuman guru waktu memilih KD mencentang mana KD yang diajarkan gitu loh. Sehingga di masa pandemi fleksibel gitu. Kalau ternyata 6 KD ya centang aja 6 KD ini. Udah di semester 1. Nanti begitu masuk semester 2 centang ini. Udah selesai. Begitu. Jadi di aplikasi tidak bermasalah gitu. Ya. Itu. Nah, kalau di Bekasi apakah memungkinkan hanya mencentang beberapa KD sesuai dengan KD yang ada di kurikulum terbaru ini gitu. Saya pikir sih pengawas atau siapapun kalau memang ternyata aplikasinya memungkinkan untuk memilih dan si pengembang aplikasinya tidak perlu merubah membuang-buang KD gitu. Nah, tinggal guru punya alasan ini loh KD yang 10 itu ternyata cukup 6 yang diajarkan. Ini Pak KD-nya selesai gitu. Ya, disesuaikan waktu mengisi di awalnya itu menginput KD-nya itu Pak, betul. Bisa milih kan berarti kan? Ya, betul. Ya udah, kalau begitu tidak problem. Gitu. Mana KD yang betul itu. Ya sama kan berarti tidak problem. Tinggal menyampaikan saja ke pengawasnya. Gitu. Kalau pengawasnya tidak tahu, Pak, ini ada 10 KD, tapi wajib di kurikulum sekarang hanya 6 ini Pak, selesai. Ya. Gitu. Terima kasih Pak, selamat. Oke, monggo. Terima kasih ya Pak. Oke, monggo. Oke, barangkali masih ada pertanyaan, boleh silakan. Kalau dilanjutkan terus mungkin bisa sampai Pak. Terima kasih sekali Pak Slamet. Ini sudah sangat membantu pencerahan buat guru-guru SMA di Kota Bekasi ini ya. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Ini teman-teman juga nanti
mengharapkan ada ini Pak yang materinya tadi di ya siap, tinggal langsung saya kirim nanti habis ini. Terus mungkin yang contoh RPP yang ya contoh yang kurang tepat juga saya kasih. Yang betulnya mungkin ya nggak usah banyak-banyak, 1 biji nggak apa-apa Pak nanti. Ya 2 tadi saya kasih contoh yang non PJJ dengan yang PJJ yang benar 1. Yang 3 tadi itu kan kurang tepat, ada beberapa bagian saya kasih juga. Gitu. Nah, dan sebagai tindak lanjut insya Allah yang diamanatkan Pak Slamet, kami tindak lanjutnya mungkin merancang pertemuan berikutnya kami akan membuat RPP ya gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lagi di kelompok mungkin gitu Pak. Dengan berdasarkan. Jadi yang penting saya sarankan, walaupun bekerja berkelompok, musik kelompoknya pakai lewat Zoom atau pakai apa, nggak masalah, tapi usahakan membuat sendiri. Pada saat membuat sendiri itulah Bapak Ibu benar-benar memahami apa yang akan diajarkan gitu. Walaupun kelompok nanti diskusi ya. Jadi sekali lagi mohon tidak mengkopas RPP, apalagi RPP yang ada kan ada kumpulan RPP yang RPP inspiratif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya nggak RPP inspiratif untuk semua mapel? Yang dari link itu yang dari Kemendikbud. Yang dari link itu kan ya. Iya, judulnya RPP alternatif gitu. Nah, itu yang saya harus hati-hati. Yang pertama, RPP itu dikeluarkan resmi oleh kementerian, gitu. Tapi banyak sekali RPP yang kacau, gitu. Kayak tadi, ada RPP 3 dimensi, kemudian waktunya 10 JP, hanya ditulis dalam 1 lembar. Setiap kegiatan pembelajaran hanya menulis IPK 1, 1, 1, 10 IPK, selesai. Jadi 1 lembar untuk 10 kali pertemuan. Itu ada di situ. Tolong yang kayak gitu jangan diikutin. Gitu. Siap. Ya, walaupun itu contoh gitu. Terima kasih Pak Slamet sudah dikasih itu warningnya untuk. Iya, betul. Dan yang kami maksud memang nanti kita akan bekerja kelompok itu maksudnya setiap orang membuat belajar membuat sendiri-sendiri. Iya, betul. Nanti diskusikan gitu. Itu, betul. Jadi tidak satu RPP dibuat rame-rame, bukan. Jadi nanti kita di absen itu kami sudah buat mengajar di kelas berapa dan sebenarnya nanti kita akan minta setelah pertemuan ini tindak lanjutnya setiap peserta membuat 1 RPP. Iya. Cuman saya kan cukup berpengalaman Pak untuk memberikan tugas begitu. Cara yang paling efektif agar guru membuat itu diminta presentasi. Itu aja kuncinya. Oke, terima kasih Pak. Kalau nggak disuruh presentasi, nggak bakalan bikin Pak. Aku udah hafal. saya itu ngurusin kurikulum. Setelah itu saya kan ngurusin MGMP Pak. Ngurusin MGMP yang kerjanya begitu dari 2004 sampai 2019. Iya. Jadi hafal. Caranya begitu aja Pak. Kasih tugas, 1, nggak usah banyak-banyak, 1 orang 1 lembar. Setelah itu suruh nayangin, udah selesai. Ya, Mungkin digilir Pak penayangannya. Misalnya ketemu Zoom ini, jam sekian sampai jam sekian, si A, si B gitu. Misalnya 1 kelompok nih misalnya nih, 1 pertemuan 20 orang aja Pak, gitu. Sementara 20 orang, 1 orang bergantian nayangin sambil mengkritisi. Yang benar yang mana. Itu pasti beres Pak. Siap. Ya, jadi mungkin nanti, oke paham Pak. Pak Slamet, kami atas nama MGMP Kota Bekasi sangat berterima kasih dan kami berharap nanti masih ada ilmu-ilmu Bapak yang lain yang bisa. Nanti kami menghubungi Bapak ya. Itu. Siap. Terima kasih. Ini sebagai penutup ini nanti ada ketua sanggar kami, beliau dari sudah sempat bergabung agak lama Pak Slamet.
Nanti mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata untuk penutup. Itu beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bekasi. Beliau juga dulunya guru matematika juga gitu. Iya. Pak Slamet sekali lagi. Mungkin saya juga pamit. Jadi saya pertama terima kasih sudah diberi kesempatan silaturahmi dengan teman-teman. Saya senang sharing ya. Jadi kalau saya prinsip saya, karena ilmu yang saya dapat dari orang, maka saya punya kewajiban untuk memberikan kepada orang kalau ada yang minta gitu. Jadi nggak usah segan-segan, kalau saya bisa, pasti saya siap kapan saja dan nggak usah mikirin apa-apa. Pokoknya saya dianggap sharing pun saya sudah senang gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada materi yang kurang pas, mohon bisa dibenerin. Tidak semua yang saya sampaikan pasti benar, karena ini sikapnya adalah sharing dan diskusi. Barangkali itu aja, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Slamet kalau mau keluar. Monggo, terima kasih. Mas Musin, Bu Reni masih ada kah? Ada Pak. Masih, kamu persilahkan. Bu Reni, silakan. Saya live atau saya tunggu? Monggo, silakan. Kalau Pak Ahmad masih ada keperluan, monggo. Oke, terima kasih. Oke, saya pamit ya Bapak Ibu. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, selamat bekerja, selamat untuk bertugas mencerdaskan bangsa. Terima kasih, saya mohon pamit. Iya, sama-sama. Oh, nggak foto dulu nih? Iya, foto dulu, Pak. Tapi masih pada nongolin wajah apa enggak nih? Silakan yang Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Kita foto bersama dulu. Saya fotokan di sini. Silakan Bapak Ibu dikeluarkan kameranya. Halaman 1, halaman 2. Ya, halaman 1 sudah. Ke halaman 2. Bentar ya Pak Ibu. Gelap. Halo Pak Bukhari. Ya Pak Putut. Makasih Pak Putut. Sudah Pak. Ya. Sudah. Oke, cukup ya. Terima kasih, saya pamit. Makasih Pak. Makasih Pak. Selamat. Matur. Monggo Bu Pak Mas Muhsin, Bu itu Bu Reni. Silakan Bu Reni. Mana Bu Reni? Untuk selanjutnya yaitu sambutan ya dari Ibu Ketua Sanggar. Silakan Bu Reni. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, guru-guru hebat matematika Kota Bekasi bertahan sampai pukul 10 ya, hampir pukul 10. Luar biasa, siang-siang PJJ, malam pun kita belajar webinar seperti ini. Salut kepada Bapak Ibu semua. Tentu semuanya demi anak didik kita ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada pengurus MGMP yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita bersama Bapak Ibu, terutama kita di pelajaran matematika ini, anak-anak kesulitan sekali di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena di dalam pembelajaran matematika mereka butuh penjelasan. Tapi kenyataannya di lapangan, semoga tidak terjadi di kita, bahwa anak-anak ternyata lebih banyak dituntut tugas, tapi sebelumnya mereka belum diberi penjelasan yang detail gitu. Lebih banyak tugas dulu, tapi penjelasannya belum. Semoga tidak terjadi di MGMP Matematika, dan salah satu upaya kita adalah ini, membuat RPP yang kita sesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh yang hanya 1 lembar. Insya Allah Pak Putut, moga-moga nanti bisa ditindaklanjuti, membuat RPP. Materi ini kalau kita dengarkan sekilas tadi, besok pasti lupa Bapak Ibu. Maka perlu kita praktekkan langsung, mencoba langsung, menyesuaikan dengan kondisi kita di sekolah masing-masing. Tidak bisa kita samakan. Tadi Pak Wibowo sudah memberi acuan, minimal acuan itu jadi referensi saja, bukan sebagai blok kita contoh
persis seperti itu, karena belum tentu sama kondisi siswa kita semua. Mungkin itu harapan kita ya Bapak Ibu ya, dan kepada Pak Putut beserta pengurus MGMP yang lain, mari kita terus melaksanakan kegiatan ini dengan materi-materi yang lebih inovasi, supaya kita guru matematika punya kreativitas dan inovasi banyak dalam melayani siswa kita saat pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus MGMP dan luar biasa kepada seluruh guru matematika Kota Bekasi, semangatnya sangat luar biasa. Semoga ini upaya Bapak Ibu sampai jam 10 belajar ini menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua. Dan anak-anak bisa belajar lebih baik, kondisi apapun tidak menjadi penghalang kita untuk tetap maju. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya yakin guru-guru matematika punya inovasi yang sangat luar biasa, maka nanti tanpa ada narasumber pun, saya yakin di antara kita semua punya banyak pengalaman yang lebih. Maka mari kita saling berbagi, mari kita saling tidak pelit dengan ilmu, karena dengan berbagi ilmu yang kita punya semakin bagus dan teman-teman pun dapat manfaatnya. Mungkin itu harapan kita semua ya Pak Putut dan teman-teman semua. Amin. Ya Bu, siap. Baik Bapak Ibu, karena sudah malam, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan diberi kemudahan di dalam pelaksanaan KBM secara PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Sanggar yang sudah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pada narasumber, Pak Ketua MGMP, Ibu Ketua Sanggar, dan peserta, Bapak Ibu Guru Matematika Kota Bekasi, dan ada yang di luar Kota Bekasi juga. Terima kasih banyak yang sudah menyimak acaranya dari awal sampai akhir. Semoga dapat banyak ilmu yang bisa kita aplikasikan, amalkan, lalu dipraktekkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Saya langsung tutup aja ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak